Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Arya Danendra Borinski dari Program Studi Teknik Geologi 2021 Universitas Sriwijaya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang stratigrafi. Jadi apa sih itu stratigrafi? Nah, stratigrafi itulah satu cabang ilmu geologi yang menjelaskan tentang sejarah, komposisi, umur relatif, serta distribusi perlapisan batuan dan juga interpretasi lapisan-lapisan batuan di bumi ini untuk menjelaskan tentang sejarah yang terjadi di bumi ini. Nah, itu kan kepanjangan tuh. Jadi, apa sih secara singkatnya? Jadi, secara singkatnya, stratigrafi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan yang ada di bumi ini. Nah, walaupun stratigrafi adalah cabang ilmu geologi, stratigrafi pun memiliki dua cabang ilmu lagi, yaitu yang pertama yaitu litostratigrafi, yang kedua itu biostratigrafi. Jadi, perbedaan kedua cabang ilmu itu apa? Jadi aku akan jelaskan di sini. Yang pertama yaitu litostratigrafi. Litostratigrafi yaitu suatu cabang ilmu stratigrafi yang berdasarkan tentang dengan litologi batuannya. Jadi guna litostratigrafi ini apa? Jadi guna dari litostratigrafi yaitu untuk menjelaskan korelasi dan hubungan antara satu lapisan batuan dengan suatu lapisan batuan yang lainnya dengan litologinya yang sama. Yang kedua yaitu biostratigrafi. Biostratigrafi pun merupakan suatu cabang ilmu stratigrafi tapi berdasarkan dengan biota. Maksudnya di sini adalah salah satunya adalah fosil. Jadi sebagai contoh misalnya pada suatu lapisan A terdapat suatu endapan fosil dan lapisan B memiliki endapan fosil yang sama walaupun jarak mereka jauh. Nah, walaupun jarak mereka jauh tapi memiliki kandungan fosil yang sama, bisa disimpulkan bahwa dua lapisan tersebut terendapkan dan tersedimentasi pada waktu yang sama. Jadi kegunaan biostratigrafi di sini adalah untuk menjelaskan korelasi waktu antara suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Pada stratigrafi terdapat hukum prinsip yang terkandung di dalamnya. Hukum prinsip stratigrafi yang pertama yaitu prinsip uniformitarisme. Nah, pada prinsip uniformitarisme ini terdapat suatu kutipan oleh James Hutton pada tahun 1785 yang berbunyi "The present is the key to the past", yang memiliki makna bahwa proses geologi yang kita lihat pada masa sekarang ini merupakan sebagai kunci untuk menjelaskan keadaan geologi dan proses-proses geologi yang terjadi pada masa lampau untuk kita ketahui. Nah, prinsip geologi stratigrafi yang kedua, itu prinsip superposisi. Pada prinsip superposisi dalam keadaan normal tanpa terjadinya suatu gaya geologi, suatu endapan yang lebih muda akan berada di atas endapan yang lebih tua. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip horizontality. Pada horizontality berbunyi sedimen yang baru terbentuk akan cenderung mengikuti bentuk dasarnya dan cenderung untuk menghorizontal. Pada horizontality ini kejadian itu dikontrol oleh adanya hukum gravitasi dan hidrolika pada cairan. Nah, prinsip stratigrafi yang selanjutnya adalah cross cutting. Cross cutting adalah adanya tubuh intrusi yang memotong lapisan sedimen, dan pada pemotongan ini memiliki umur yang lebih muda daripada lapisan sedimen yang dipotongnya. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah faunal section. Pada prinsip faunal section ini berbunyi lapisan suatu fosil fauna yang terdapat pada suatu lapisan akan berbeda dengan endapan fosil yang terdapat pada lapisan lainnya. Lalu prinsip stratigrafi yang selanjutnya adalah kesinambungan lateral. Pada kesinambungan lateral berbunyi di mana suatu lapisan dapat diasumsikan terendapkan secara lateral dan berkelanjutan jauh sebelum akhirnya terbentuk pada masa sekarang. Dapat disimpulkan bahwa material yang membentuk suatu lapisan terbentuk secara menerus pada permukaan bumi, walaupun beberapa material yang padat langsung berhenti pada saat terjadinya transportasi. Lalu prinsip stratigrafi yang terakhir yaitu pemancungan atau pemotongan karena adanya ketidakselarasan. Pada suatu lapisan dijumpai adanya ketidakselarasan angular unconformity, di mana pada urutan batuan itu membentuk suatu sudut dengan batuan yang di atasnya. Pemancungan atau pemotongan terjadi pada lapisan batuan bawah bidang ketidakselarasan. Biasanya pada pemancungan atau pemotongan ini terjadi karena adanya suatu peristiwa geologi yang menyebabkannya
suatu lapisan tersebut membentuk adanya sudut. Nah, omong-omong soal ketidakselarasan, pada stratigrafi terdapat 4 ketidakselarasan. Yang pertama yaitu angular unconformity, kedua disconformity, ketiga paraconformity, dan keempat adalah non-conformity. Ketidakselarasan yang pertama yaitu angular unconformity. Pada angular unconformity disebut juga dengan ketidakselarasan yang sudut. Merupakan ketidakselarasan yang telah kenampakannya itu menunjukkan suatu lapisan yang terlipatkan lalu tererosi dan di atas lalu terendapkanlah lapisan lain setelah erosi tersebut. Yang kedua yaitu disconformity. Pada disconformity kenampakannya berupa suatu lapisan yang telah tererosi dan di atas bidang erosi tersebut diendapkan juga oleh lapisan endapan lainnya. Yang ketiga yaitu paraconformity. Paraconformity itu menunjukkan suatu lapisan di atas dan di bawahnya yang sejajar. Dan di bidang ketidakselarasannya tidak terdapat tanda-tanda dari fisik erosi yang membedakannya. Tetapi untuk menentukan perbedaannya harus dilakukan dengan penelitian laboratorium paleontologi dengan menggunakan kisaran umur fosil-fosil yang terdapat di dalamnya. Yang keempat yaitu non-conformity. Non-conformity merupakan ketidakselarasan yang terjadi di mana terjadinya kontak antara batuan beku dengan batuan sedimen. Biasanya batuan beku intrusi ini merupakan lebih mudah daripada batuan sedimen yang lainnya yang dipotongnya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang stratigrafi. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Arya dan Hendra Borinski pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.